Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Belum lama kemarin itu Poco ngeluarin smartphone yang harganya cuma 3 jutaan, yaitu Poco X3 NFC. Performanya cakep, harganya mantep. Dan kali ini Realme ngebales pakai Realme Narzo 20 Pro yang dijual katanya sih harganya 3 jutaan. Tapi 3 jutaannya berapa pasnya? Saya kurang tahu karena pada saat video ini dibuat belum launching resmi sob. Tapi mendingan kamu cek deskripsi video, di situ ada linknya untuk cek harga terupdate. Kali aja kamu dapat harga promo. Dan kira-kira setelah saya pakai selama 1 minggu lebih Realme Narzo 20 Pro ini, kira-kira saya bisa berani bilang untuk bagian desain dan build quality saya suka sih. Walaupun bodinya masih pakai bahan polikarbonat, tapi desain bodinya berasa ramping dan enak digenggam. Yang saya punya ini warna gradasi putih dan hijau atau namanya White Knight. Ada juga warna hitam yang lebih kalem misterius gitu, yaitu warna Black Ninja. Kalau dilihat dari sudut yang berbeda, bisa muncul sudut mata panah yang bergerak ke bawah gitu. Dan bodinya polos tanpa tompel untuk fingerprint. Karena fingerprintnya pindah ke samping, di mana lokasinya pas mantep. Jadi satu sama tombol power dan natural banget posisinya. Enak banget, pas sama jempol biasa nangkring. Performa baca jarinya juga emang udah cepet banget ya. Ya cuma nggak sukanya saya sama sensor sidik jari di samping gini tuh, kadang-kadang kalau kita lagi pegang HP digenggam kayak gini tuh kadang-kadang suka getar-getar sendiri karena dia tuh nyeken fingerprint. Padahal di sini bukan fingerprint, lapak tangan. Nah sementara untuk slot kartunya ada di sisi kiri HP. Udah bisa baca semua kartu 4G, udah nggak hybrid kayak Poco X3 NFC. Dan kalau saya cek sih slot kartunya ini masih belum ada seal karetnya ya. Jadi hati-hati sama cairan ya sob, takut rusak. Dan kalau tampak depan udah keren sih, pakai layar bergaya punch hole dan layarnya ini masih pakai panel IPS. Ukurannya 6,5 inch Full HD dengan rasio 20:9. Dan tepian layarnya juga masih belum bisa dibilang ramping untuk kelas harga setara. Tapi kualitas layarnya ini tuh udah cakep sob, detail dan jernih. Mau di kondisi luar ruangan, di bawah sinar matahari juga masih cukup nyaman dilihatnya. Dan karena refresh rate-nya udah 90 Hz, kalau scrolling layar, lagi browsing atau lagi lihat-lihat sosial media, mulus banget sob, enak banget, kayak HP mahal. Terus kalau lagi nonton video ada pesan masuk juga, kita cukup tap aja supaya bisa baca pesan sambil tetap bisa nonton. Nah, Narzo 20 Pro ini juga udah pakai port USB-C di sisi bawah HP dan masih nyediain port audio juga. Dan masih cuma punya speaker mono yang kualitas suaranya kalau volumenya dikencengin kayak gini sob. Nah, kalau buat kamu yang suka pakai earphone buat dengerin musik ataupun nonton video, ada fitur Real Sound Technology nih yang bikin suaranya makin asik didengar. Ya untuk saat ini Realme Narzo 20 Pro ini tuh jadi jawaban buat kaum mending-mending, dimana mereka tuh butuhnya performa yang kenceng, tapi harganya irit di kantong. Karena di harga 3 jutaan smartphone ini tuh performanya lumayan kenceng sob. Udah pakai prosesor Helio G95T ditambah 8 GB RAM dan 128 GB ROM yang udah UFS 2.1. Skor rata-ratanya di sekitar 300.000 sob. Skor yang tinggi banget kan untuk HP kelas 3 jutaan. Ya pokoknya kalau untuk penggunaan harian kayak scrolling sosial media segala macem mah aman aja, lancar. Tapi kalau diajak buat main game kayak game sekelas Genshin Impact misalnya, HP ini secara default jalanin game di grafis medium dengan framerate 30 fps dan lancar banget kalau beneran main di grafis standar kayak gini. Nggak perlu dinaikin sih, segini juga udah cukup detail grafisnya. Kalau menurut saya ya, ini udah enak banget dipakai buat main game Genshin Impact. Sementara kalau buat PUBG Mobile, walaupun prosesor ngebut, masih belum bisa dibuka pilihan framerate ekstrimnya. Masih mentok di Ultra, dan kalau main di balance Ultra, ya udah aman lancar sih. Udah bisa banget buat dipakai buat ngejar chicken dinner kalau internetnya lancar. Ya fix ya, layarnya yang 90 Hz ini untuk saat ini tuh cuma bisa dipakai buat scrolling sosial media, buat ya pokoknya biar nyaman di mata aja. Kalau buat main game masih belum kebuka untuk pilihan grafis di atas 60 frame per second untuk game-game populer ya. Jadi ya agak mubazir sih. Dan walaupun belum ada sensor NFC, sensor standar smartphone semuanya udah ada dan bekerja dengan sangat baik. Gyroscope-nya berasa real time banget buat main game maupun buat virtual reality. Terus untuk fitur kompasnya juga udah cukup akurat di HP ini. Kalau HP ini dipakai buat jadi GPS navigasi juga udah cepet dan akurat banget nunjukin lokasi kita. Ya bisa jadi andalan lah buat jadi penunjuk jalan.
Untuk daya tahan baterainya juga udah termasuk juara, ya walaupun kapasitasnya nggak gede-gede amat ya, cuma 4500 mAh. Tapi udah cukup awet kalau saya bilang, karena kalau penggunaan normal bisa tahan 2 harian lebih. Kalau kita pakai buat main game nih, kayak Genshin Impact misalnya, dipakai 30 menit tuh baterainya cuma habis 15%. Tapi HP ini tuh yang paling juara sih ngecharge-nya sob, karena ini udah pakai Super Dart 65 watt charging. Dan nggak kayak iPhone 12 nggak dapet charger. Kalau ini udah dikasih charger bawaan 65 watt. Ngisi baterainya setengah jam lebih dikit udah penuh 100% sob. Kalau untuk kamera selfie-nya, ya masih dikasih kamera 16 megapiksel sih. Bukan lensanya juga cuma f2.1 aja. Tapi hasil foto-foto selfie-nya udah cakep loh sob. Udah cukup bikin puas. Dan juga udah bisa buat foto-foto night selfie. Selfie gelap-gelap. Sementara kalau untuk foto-foto pakai kamera belakang, ini udah dikasih 4 kamera sob, yang konfigurasinya kayak gini. Paling atas itu kamera ultrawide 8 megapiksel. Terus di bawahnya kamera utama 48 megapiksel dengan aperture f1.8. Terus ada kamera potret 2 megapiksel dan paling bawah adalah kamera makro 2 megapiksel. Dimana sayangnya kamera makronya ini masih fix fokus. Jadi hasil foto kamera makronya selain berasa agak pixelate karena masih cuma 2 megapiksel, kadang-kadang nggak fokus karena jaraknya nggak pas. Jadi pastiin pencahayaan cukup dan jaraknya pas 4 cm dari objek untuk hasil yang terbaik. Untuk kamera sudut lebarnya udah nggak berasa distorsi lensanya. Hasilnya udah cukup oke. Udah enak lah dilihatnya. Sementara untuk kamera utamanya dengan mode normal nih, foto yang dihasilkan itu 12 megapiksel sob, dan hasilnya cakep kayak yang kamu lihat di layar nih. Detailnya mantep, warnanya juga mantep untuk kelas harga 3 jutaan ya. Dan kalau buat foto-foto malam juga udah cukup oke hasil night mode-nya. Ya pokoknya kalau untuk foto-foto, Narzo 20 Pro ini untuk kamera selfie maupun kamera belakangnya ini udah lumayan jempol. Ya walaupun nggak bisa dibilang spesial. Sementara kalau untuk hasil perekaman videonya, ya kamu bisa lihat sendiri sob. Ya ini hasil rekaman video menggunakan kamera depannya Narzo 20 Plus. 20 Plus apa 20 Pro ya? Ya pokoknya gitu deh. Ini agak goyang banget ya. Kalau untuk kamera depannya emang belum ada stabilisasi. Kalau untuk kamera belakangnya kayak gini sob. Gini nih kualitas kamera belakangnya untuk rekam video, lumayan stabil ya. Dan kalau untuk suaranya sendiri kayak gimana kamu bisa nilai sendiri. Dan ini di sini kondisinya agak berangin ya. Kalau ada suara angin jadi mohon dimaklumi. Dan untuk kamera kalau pakai rekaman video 4K kayak gini sob. Gini nih hasil rekaman 4K-nya, masih bergetar, masih belum stabil karena untuk 4K-nya stabilisasinya mati sob, nggak bisa diaktifin. Kalau diaktifin balik lagi kembali ke Full HD aja 30 fps. Jadi 4K-nya belum stabil. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau Narzo 20 Pro ini tuh jawaban buat kamu yang bilang kalau Poco X3 NFC itu barang goib. Karena ini di harga kelas 3 jutaan juga, terus layarnya gaming, performanya kenceng, baterainya awet, dan ngecasnya kenceng juga. Ya walaupun belum ada NFC. Ya bisa dibilang berasa murah sih, berasa Realme banget. Karena ini tuh udah pakai charger 65 watt, dimana kalau beli charger yang startup bisa itu bisa 300.000 lebih sob. Kalau di bagian fitur-fitur masih belum terbilang ada yang baru sih, malah ada yang hilang. Kayak FM radio misalnya, udah nggak ada di HP ini. Tapi udah ada tambahan aplikasi Soloop untuk video editing. Ini aplikasi bawaan yang biasa dimasukin sama Oppo di smartphone mahalnya sob. Worth it apa enggak? Beli aja, 3 jutaan dapat gini nggak akan nyesel. Karena isi kotaknya juga udah cukup komplit sob. Ya walaupun tetap nggak dikasih earphone, tapi ini masih dapat softcase, dimana softcase-nya kualitasnya lumayan memuaskan. Kira-kira segitu aja sih video pembahasan dari Realme Narzo 20 Pro ini. Kira-kira ini HP mesti di-compare nggak sih sama Poco X3 NFC ini? Coba deh sob, komentar. Dan mau tetap pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Narzo.